Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul iman rahimani warahmatullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita banyak nikmatnya, terutama nikmat kita diberikan kemampuan untuk hadir dalam majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji, mempelajari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanullah, kita lanjutkan bahasan kita. Dalam pertemuan yang lalu dibahas tentang doa istiftah. Sedikit murojaah, doa istiftah itu banyak doanya. Disebutkan mutanawwi'ah, beraneka ragam doa istiftah. Di antaranya apa? Coba baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Terus Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wasaji wal barad. Dan lain bisaji wal ma'i wal baradi. Doa kedua Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa itu? Ketiga, subhanakallahu wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang tertukar doa ketua majelis ya. Jadi walau ketua majelis tertukar ya. Doa keempat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu zalamtu nafsi wa ta'abtu bidanbi faghfirli dunubi jami'a innahu la yaghfiru dunuba illa wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yusarrif anni sayyaha illa labaika wa sa'daik wal khairu kullu biyadik wasyarru laysa ilaika annabika wa ilaika tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang ya. Apa kedirinya awal musliminnya panjang ini. Doa lain, Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada
anta tahkum baina ibadika bima kanu yakhtalifun ihdini lima tuhfa fihi min al-haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Kayaknya kita mah pertama ini subhanakallah wajah itu ya Allah berkabir ya, wajah itu cuma setengahnya. Silakan yang mana pilih ya, itu disebutkan mutanawiyah, doa istiftah yang beraneka ragam. Dan ini tidak dimiliki dengan kelompok apapun. Ini sunnah, ini hadis, kalam doa dari Nabi SAW. Tapi jangan buat doa sendiri ya. Kalau sudah ada, jangan buat doa sendiri. Itu yang kemarin kita sebutkan tentang doa istiftah. Para ulama tentang hukumnya terjadi beda pendapat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab. Adapun dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah wa huwa wajibun, berpendapat wajib alal arjah, kata beliau, ini pendapat yang kuat kata beliau ya. Coba yang dikecualikan baca doa istiftah sholat apa? Yang tidak baca istiftah satu sholat mayit, sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah kedua ada yang lain? Sholat jenazah, mau tanya hadiah terakhir, ODKM. Ya, satu sholat jenazah tidak baca istiftah. Jenazah takbir pertama apa? Takbir pertama baca apa? Tiga. Kedua sholawat. Ketiga doa. Keempat ya, takbir. Kedua bagian masbuk. Ketiga, mendapati imam tidak dalam keadaan berdiri. Bagi yang masbuk, bagi imam yang tidak mendapatkan ketika tidak berdiri. Masbuk, pas masuk masjid, imam sedang ruku, tidak dalam keadaan berdiri, maka di situ kita tidak baca doa istiftah. Jadi kemudian kita lanjutkan sekarang yang kedua adalah isti'adah. Al-isti'adatu qabla al-qiraati adalah isti'adah. Isti'adah artinya minta perlindungan. Talabul i'adah minallahi azza wa jalla. Isti'adah artinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'ana, jika engkau membaca Al-Qur'an. Idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka engkau isti'adah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya. Ini ayat perintah. Jika engkau baca Al-Qur'an, hada imma fis sholati, imma fi ghairi sholati, imma dalam sholat atau di luar sholat. Ketika kita baca Al-Qur'an, maka disyariatkan isti'adah ilallah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'in billah, fa idza qara'ta syara'an, gitu kan? Bukan setelah. Di sini qara'ta fil madi, qara'ta kamu telah membaca. Berarti baca isti'adah telah. Ya? Tapi ada idza, maka di sini syara'an, ketika mau, seperti wudu kan? Wudu, kalau ta'ala idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kuntum, telah berdiri kan? Apakah wudu setelah sholat atau sebelum sholat? Belum. Maka mana idza kuntum ila sholati syara'an. Syara'an jika mau melaksanakan sholat, maka wudu terlebih dahulu.
Nah, di sini idza qara'tal Qur'ana isyara, jika kita mau membaca Al-Qur'an, ketika mau membaca Al-Qur'an gitu kan syar'a, maka isti'adzah terlebih dahulu. Fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kenapa isti'adzah kepada Allah dari syaitan? Karena kita tahu bahwa syaitan ikhwa'in nas. Karena syaitan menyesatkan manusia, maka disyariatkan untuk isti'adzah kepada Allah. Yang kedua, karena Allah sudah berkuasa, maka mintalah kepada Allah agar terjaga dari tipu daya syaitan. Ikhwan rahimakumullah, hadhil ayat amrun bil isti'adzah. Ayat ini merupakan perintah untuk isti'adzah kepada Allah Ta'ala inda qiraatil Qur'an. Inda qiraah, ketika membaca, ketika mau membaca Al-Quran. Sedangkan hakikatul amri, sedangkan hakikat perintah lil wujub, ini menunjukkan kepada wajib. Ini merupakan pendapatnya Imam Atha, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Daud Ibnu Hazm. Riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa isti'adzah dalam salat sebelum baca Al-Fatihah adalah wajib. Ini dalilnya, fasta'id billah. Sta'id itu bil amr. Kata mereka bahwa bil amr menunjukkan kepada wajib. Dalam kaidah al-aslu lil amri lil wujub. Al-aslu bil amri wujub, asal dan perintah menunjukkan kepada wajib. Dan juga dikuatkan dalam kitab ini, ya, menguatkan tentang wajibnya. Adapun pendapat yang lain, pendapat jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, ya, berpendapat, ya, hukumnya mustahab. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juga itu hukumnya mustahab. Berarti tentang hukum baca isti'adzah dalam sholat terjadi beda pendapat kepada dua pendapat, ya, atau bahkan tiga, ya. Pertama mengatakan wajib, itu riwayat dari Imam Ahmad atau Ats-Tsauri, Al-Auza'i mengatakan wajib. Adapun Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah. Tapi Imam Malik tapi Imam Malik tidak mengatakan sunnah, ya, wajib. Melarangnya, beda, ya. Imam Malik, itu pendapat ulama. Ya, jangan Allah, tapi dalam kitab ini mengatakan sunnah. Ada penjumhur mengatakan seperti madzhab Hanafiyah, madzhab Syafi'iyah berpendapat adalah sunnah, berpendapat adalah sunnah. Ya. Ini ikhwan rahimahullah, yang berpendapat sunnah itu berdasarkan hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yastabdi'u shalat bitakbir wal qira'ah alhamdulillah alamin. Rasulullah SAW, keadaan Nabi SAW membuka salat bitakbir, dengan takbir, wal qira'ah bilhamdulillah alamin, dan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Itu tidak disebutkan isti'adzah. Ini ya Imam Muslim, sehingga Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan mustahab, karena hadis ini, ya, sebagai penguat kepada atau penjelas dari ayat yang tadi, ya, tidak mengatakan wajib tapi memalingkan dari wajib kepada mana sunnah. Ini amrun, terjadi beda pendapat. Bagaimana sikap kita? Ya, kita baca agar kita mendapatkan nilai pahala. Walaupun sisi hukumnya berbeda, maka kita disyariatkan, kembali ke pasal, disyariatkan ketika sholat adalah membaca isti'adzah. Bagaimana lafaz isti'adzah? Lafaz isti'adzah disebutkan ada 3 lafaz atau lebih, ya. 3 lafaz isti'adzah. Yang pertama, sering yang kita baca kalimatnya a'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Ini yang sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Para ulama yang memilih bacaan ini yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas qurra, mereka memilih bacaan ini berdalil dengan ayat "Faidza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Fasta'in billahi minasyaitonir rajim diambil lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah a'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Suka baca ini enggak? A'udzu billahi as-sami'i, tambahan, as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Ini bacaan kedua. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, as-sami', yang maha mendengar, al-alim, maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Silakan baca ini. Ya. Ini bacaan dipilih oleh Imam Ahmad. Kalau Imam pilih ini. Imam Al-A'mash, Al-Hasan bin Salih, Imam Nafi, dan Imam Ibnu Umar. Jadi bacaan ini terdapat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musnadnya. Ya. Nih, kalimatnya ini dalam Abdul Razak dalam musnadnya disebutkan An Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali Ar-Rifai an Abi Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili fastaftaha as-salatahu kabbara thumma qala subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa istiftah. Thumma yuhallil thalathan, thumma yuhallil thalathan wa yukabbir thalathan thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Ini ya. Ini bacaan yang kedua. Bacaan ketiga, a'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Oh, ini mah min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Panjang ini ya. Iya bukan ya. A'udzu billahi as-sami' al-alim minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Tambahan min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. As-sami', a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah as-sami' al-alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Min hamazihi, ya, min hamazihi, dari gangguannya. Hamazihi, gangguannya. Wa nafthihi, dan kesombongannya. Wa nafthihi, kesombongannya. Wa nafthihi, dan dari ya syairnya. Ya, syairnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Ini dalam kitab Al-Awsat, dalam kitab dalam kitab disebutkan dalam Sabih alaihi salam, sabitun dalam kitab Irwail. Ini hadisnya sahih ya. A'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim
min hamazihi wa nafikhi wa nafthihi. Suka baca ini enggak? Ya, jarang ya. Lafaz keempat ada juga lafaz ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Tidak ada kalimat as-sami al-alimnya. Lafaz keempatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Tidak ada kalimat as-sami al-alimnya. Ini ikhwah rahimahullah. Ada lafaz kelima nih, lafaz kelima. A'udzu billahi as-sami al-alim minasy syaithanir rajim. Innahu huwas samiul alim. Ya. A'udzu billahi as-sami al-alim minasy syaithanir rajim. Innahu sesungguhnya Allah was-sami al-alim. Innahu was-sami al-alim tambahannya di akhir. Ada lafaz keenam. Baru lafaz keenamnya. Lafaz keenamnya gini. Asta'idu. Tidak a'udzu, tapi pakai asta'idu. Asta'idu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini yang dibaca oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala. Ibnu Sirin membaca asta'idu. Dari apa? Pasta'id billah, asta'id billah, asta'id billah. Nasyaitonir rajim. Idza qara'ta Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka kamu berlindung, berarti asta'idu, aku berlindung. Pakai asta'idu, aku minta perlindungan. Pasta'id, minta perlindungan. Nah, ini yang sudah dibaca oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala. Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala. A'udzu asta'idu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata banyak ya. Ada 6. Ada 6 lafaz isti'adzah. Ada 6. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, a'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Ketiga, a'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Kelima, a'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim innahu huwas-sami'ul alim. Keenam, asta'idu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz isti'adzah. Cuma kalau kita sering yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini ya, yang poin pertama yang sering kita baca. Coba yang baca yang lainnya. Ya, baca yang lainnya. Ini sigat isti'adzah. Ada 6 sigat al-isti'adzah. Qala Imam Ibnu Qudamah. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab ya Al-Mughni, wa hadza kulluhu wasi'un. Wa hadza kullu wasi'un, dan ini semua wasi', bebas, luas. Ya, luas. Wasi'un kata beliau. Lafaz isti'adzah silakan Anda memilih, gitu kan? Wa hadza kullu wasi'un kata beliau. Ini wasi' luas. Ya. Wa kaifa ma isti'adzah fahasun. Bagaimana dia isti'adzah, maka dia baik. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, silakan. Ya, ini lafaz isti'adzah. Siap al-isti'adzah. Ini yusra, disyariatkan isti'adzah fi awalil qiraah, ya, fi awalil qiraah. Di awal membaca. Di awal membaca. Ketika membaca Al-Qur'an Al-Fatihah,
maka disyariatkan untuk baca isti'adzah. Ibu suka baca gimana? Yang pertama, yang mudah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kali-kali baca A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Silakan. Wasi, kata Imam Ibnu Qudamah, wasi'un. Ini luas. Ini luas dan tidak harus ini, harus tidak gitu. Silakan memilih. Para pun berbeda-beda. Imam Busiri bacanya ke terakhir asta'idu gitu kan. Imam itu Sir rahimahullahu ta'ala. Disebut mutanawiyah. Ini mutanawiyah, beraneka ragam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, setelah kita bahas tentang bacaan isti'adzah, poin yang ketiga itu kapan isti'adzah? Mata al-isti'adzah. Kapan isti'adzah? Apakah setelah baca Al-Fatihah? Apakah setelah baca istiftah? Atau kapan? Isti'adzah kuliah dibaca, diucapkan setelah baca doa istiftah. Setelah baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya beres, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadatsana Abu Salam bin Mutahhir, hadatsana Ja'far an Ali Ibn Ali Al-Rifai an Abi Mutawakkil An-Naji an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara. Ketika Rasul berdiri ketika waktu malam kabbara, bertakbir Allahu akbar. Summa yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Summa yaqul la ilaha 3 kali, tambahan itu doanya. Terus Allahu akbar kabira salasa 3 kali. Terus a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini menunjukkan membaca doa isti'adzah setelah baca doa istiftah. Setelah baca Rabbaini, setelah baca wajahtu, ini wajah, setelah baca Allah kabir, silakan baca isti'adzah. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Lalu ikhwanakumullah, hal yasta'idu bi kulli raka'atin. Apakah isti'adzah dibaca setiap rakaat atau cukup rakaat pertama? Apakah setiap rakaat atau cukup dengan rakaat pertama, atau boleh baca setiap rakaat? Ini khilaf antara ulama. Qala al-aktsarun, ulama sebagian mengatakan yujzi'uhu ista'idha fi awwali raka'atin faqat. Boleh, cukup membaca isti'adzah di awal rakaat saja. Ketika awal rakaat baca isti'adzah. Rakaat pertama ya. Wastahaba asy-Syafi'i isti'adzah fi kulli raka'atin. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sunnah dibaca setiap rakaat. Karena idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idzillah. Ketika membaca Al-Qur'an ya kan isti'adzah. Sedangkan baca Al-Qur'an setiap rakaat kata beliau, maka disunahkan untuk setiap rakaat. Adapun Imam Ibnu Sirin wajib setiap rakaat katanya. Wajib setiap rakaat. Ya, kalau Imam Ibnu Sirin. Ini ikhwah rahimahullah. Ya. Silakan, dia disyariatkan. Tusra isti'adzah. Tapi yang kuat disyariatkan setiap rakaat baca isti'adzah. Lalu ketika setelah baca Al-Fatihah, lalu baca surah atau isti'adzah lagi, cukup, tidak baca isti'adzah karena nyambung dengan Al-Fatihah lalu baca surah. Nyambung ya. Itu kata para ulama. Kemudian bagaimana bacaannya, apakah keras
atau pelan-pelan, sir atau keras bacaannya. Maka Allah al-asru fil isti'adati al-israru biha. Asal dalam isti'adah israr, rahasia, pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Itu masalahnya. Kenapa? Lam yunqal anin nabi. Tidak dinukil dari Nabi bahwa beliau menjaharkan baca isti'adah dalam sholat. Dan juga tidak dinukil dari khalifah yang 4 dikeraskan baca isti'adah dan terus menerus dikeraskan. Lam yunqal anin nabi sallallahu anul jahar bihi. Yang kedua, wala an khulafai ar-rasyidin annahum dawamu ala jahri biha. Tidak dinukil dari Nabi meneruskan baca isti'adah, dan juga tidak dinukil dari khulafa ar-rasyidin mereka mendawamkan isti'adah, dikeraskan. Ya, tapi qala wa inna ma qad yujru biha imamu ahyanan. Tapi kadang boleh bagi imam ya untuk dikeraskan baca isti'adah. Tujuannya li ta'limin nas, untuk mengajarkan manusia. Kali-kali boleh dikeraskan. Ini tujuannya untuk mengajarkan manusia. Semuanya dalam hadis Ibnu Abbas ya. Seperti doa istiftah pelan, tapi boleh kali-kali dikeraskan. Kenapa? Untuk mengajarkan. Tapi nggak terus-terusan dikeraskan. Seperti dikir dikeraskan untuk mengajarkan boleh. Tapi kalau terus-terusan jangan gitu kan. Ini Allah. Maka boleh isti'adah dikeraskan kali-kali. Ini untuk mengajarkan bagaimana bacaan isti'adah. Tapi enggak terus-terusan. Hukum asalnya sir, rahasia. Baik sholat sir ataupun sholat jahar. Sholat sir seperti sholat zuhur, asar, maghribnya yang rakaat ketiganya, isyanya rakaat ketiga dan keempat. Sholat jahar yang dikeraskan, maghrib rakaat 1-2, isya 1-2 dan subuh itu dikeraskan bacaannya. Ya, maka ketika sholat siriyah atau jariyah, hukum asalnya baca isti'adah pelan, hanya terdengar oleh sendiri, tapi diungkapkan oleh lisan. Karena namanya qiraat fil lisan. Nah gini. Kenaon eta? Ya. Karena ada orang yang gak baca-baca, dia baca gini. Oh itu mazhab Imam Abu Hanifah. Bacaan imam, bacaan makmum, dia baca gitu. Nah, itu Abu Hanifah gitu kan. Ya. Maka ketika qiraat baca, ketika makmum, ketika berjamaah atau sendiri baca, sholat sendiri atau berjamaah baca. Oleh sendiri kedengaran dan mulut terungkap. Ketika dalam sholat bacain Allahu Akbarnya, baca Bismillahnya, baca Al-Fatihahnya, terungkap mulutnya. Jadi saya baca di hati baca itu. Ya, gini dikit. Gitu kan? Coba ungkapkan lisannya. Tapi gak keras, kenal sendiri, terungkap. Oleh sendiri kedengarannya, sendiri aja. Nah ini Allah. Tapi bagi imam kadang dikeraskan untuk mengajarkan. Itu jamaah Allah tentang isti'adah. Taman ikhwah Allah. Idza sta'anta fasta'in. Jika engkau minta perlindungan, minta kepada Allah. Ikhwah rahimakumullah. Ini merupakan perkara yang harus kita pahami bahwa Muslim senantiasa minta penjagaan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'adah minal ibadah. Isti'adah merupakan bagian dari ibadah. Di antara macam ibadah ada isti'adah. Maka al-isti'adah itu bila minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan, dari gangguan orang-orang jahat atau bangsa jin. Ya, bangsa jin, syaitan, bangsa jin, manusia yang jahat
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbil falaq, itu isti'adzah kepada Allah. Amma man ista'adha bil mahluk la yaqdir wa la yahya wa yumit wa la yahdur fahada min syirk. Isti'adzah kepada makhluk yang tidak punya kemampuan, bahkan tidak hadir, bahkan sudah meninggal, itu hukumnya bagian dari syirik. Seperti orang isti'adzah kepada jin, itu tidak hadir. Isti'adzah kepada syaitan, itu tidak boleh. Isti'adzah kepada orang mati, berlindung kepada orang mati supaya dijaga dari corona. Nah, itu ya. Datangkan bah, corona masih ada, bah. Coba jaga aku dari virus corona, bah. Gitu ya. Mbahnya udah mati, mbahnya. Minta kepada pas sudah mati. Ya, itu bagian dari kesyirikan. Isti'adzah bil amwat, isti'adzah kepada orang mati, minta perlindungan orang mati, itu bagian dari kesyirikan, tidak boleh. Maka isti'adzah billah, isti'adzah kepada Allah Ta'ala. Isti'adzah kepada Allah dari fitnah, isti'adzah kepada Allah dari fitnah. Dalam tasawuf akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Nah, itu isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam, fitnatil mahya, fitnah hidup, fitnah mati. Minta perlindungan. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Ini isti'adzah kepada Allah. Isti'adzah kepada juga ketika lewat tempat harus serem. Oh, Saya pernah melewati tempat serem. Agak ahing gitunya. Angkat ceringin sekolah 100-an tahun. Nanti tanah rantui tali-talina atau tapangan arui, wah gitunya. Sekolah dinya batu sekolah gitunya. Kurang ngaliwan ke dinya. Wah punten tenang. Punten mah bisa kajong irungna gitu lah gitu ya. Kecuali yang para di topi, harudung gitunya, kira cilukul, tanya mah kenal di dia gitu kan. Seseranganan gitu. Tanya lah puntennya. Idza nazala manzilan, ketika kita singgah sebuah tempat yang ya angker atau apa gitu kan, isti'adzah kepada Allah. Baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqtu. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, bikalimatillah, itu bentuk tenang. Ya, putur mbak beli kata jong irungna, kuabdi sama seterusnya. Ya, ulah dong ya, ada tuh. Mungkin antum dagang berkepentingan, ayah tangkal, ayah tempat anu sahabat cepat tuh mau cenah, serem cenah cepat tuh cenah gitu ya. Baca isti'adzah, ya, baca isti'adzah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Minta kepada Allah, karena khair wa syarr Allah ciptakan, kebaikan keburukan Allah ciptakan. Minta kepada Allah min syarri ma khalaq. Ini mukmin, ini muslim. Isti'adzah ila Allah, ya, isti'adzah kepada Allah. Naik gunung misalkan atau ke lautan, baca doa, ya, atau ke tempat yang air sungai-sungai misalkan, baca doa. Allah minta perlindungan. Allah bikalimatil hitam syarri. Masuk pasar juga doa, masuk pasar minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mimpi yang buruk, isti'adzah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Ini perintah seorang mukmin. Senantiasa isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang tadi a'udzu bisyaitonir rajim. Atau ketika bayi lahir, u'iduhu bi kalimatillahi tamma. Ya. Min syarri ma khalaq. Anak lahir ya, punya anak lahir baca u'iduka bi kalimatillah. Aku berdoa kepada Allah bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, u'iduka bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu isti'adzah. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat, minta i'adzah, minta penjagaan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sedikit lagi insyaallah ya, isti'adzah. Kemudian jamaah Rasulullah setelah isti'adzah lalu baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan rahimakumullah, tentang bismillahirrahmanirrahim yang juga sama disyariatkan. Disyariatkan dalam sholat membaca bismillah ketika dalam sholat sebelum baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi disyariatkan, disunahkan sir sama sir. Bahkan ulama menyebutkan khilaf hukumnya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Hukum asalnya sir, dirahasiakan. Tapi kadang dijaharkan untuk mengajarkan manusia. Kadang dijaharkan. Tapi kadang orang ta'assub gitu ya. Nah, saya membaca bismillah salat gitu ya. Gitu ya. Padahal bismillah itu disirkan. Kenapa terjadi khilaf di situ, apakah jatuh sir di situ kan? Hukumnya disyariatkan. Maka ya Allah, karena apakah bismillah termasuk surah Al-Fatihah atau bukan? Itu kan? Itu masalahnya. Apakah bismillah termasuk surah Al-Fatihah atau bukan? Tapi ijma para ulama, sepakat ulama bismillah termasuk dalam surah An-Naml. Tentang kisah Nabi Sulaiman, annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa itu? Coba surat An-Naml ya. Annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ijma. Surah bismillah termasuk surah An-Naml. Apakah termasuk surah Al-Fatihah atau tidak? Itu khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan tidak termasuk, ada yang mengatakan termasuk surah Al-Fatihah. Yang tidak mengatakan bukan termasuk surah Al-Fatihah, bismillah di ayat itu yang pemisah antara surah kecuali surah apa? Al-Baqarah. Apa Baqarah? Surah At-Taubah. Taubah ya. Al-Baqarah surah At-Taubah tidak ada bismillah. Pasti dibayar surah. Ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i mengatakan itu bagian dari Al-Fatihah, maka dikeraskan bacaannya. Maka Allah ya, hukum asalnya pendapat yang kuat sir. Disyariatkan baca bismillah tapi disirkan, dirahasiakan, tidak keras. Kadang-kadang dikeraskan. Kadang, tapi enggak selalu. Ya. Makanya jamaah Allah, kita sebagai mukmin yang tahu masalah ini, ketika kita berjamaah imamnya tidak mengeraskan bismillah, bukan tidak baca. Itu teh maca kan? Besar gitu. Ulah nepika alim berjamaah beda imam tukar kuping baca bismillah. Nah, itu. Padahal di situ khilaf antara ulama. Padahal imam itu kan membaca cuma disirkan. Tapi kadang imam mengkeraskan baca bismillah. Itu sebelum baca Al-Fatihah. Ini hukum. Ya. Karena ini juga jadi ramai gitu kan. Kalau baca bismillah gitunya, bahasa nanti gitu ya. Padahal bukan tidak baca, cuma bacanya pelan, tidak keras. Tapi kalau tahu masalah khilafnya antara ulama di situ, apakah bismillah termasuk Al-Fatihah atau bukan gitu kan? Itu masalahnya di situ. Kalau termasuk ya dikeraskan. Seperti pendapat Imam Syafi'i, kalau tidak ya sirkan. Tapi baca. Maka kembali kepada hukum asal bismillah, pendapat yang
Sebagai ulama mengatakan wajib baca bismillah. Dia mengatakan sunnah. Itu khilaf di antara para ulama. Ini yang nomor 2, isti'adah dan bismillah. Bismillahnya bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca surah Al-Fatihah. Anu salamah anu tara maca bismillah gitu. Itu untuk maca gitu ya. Untuk baca bismillah gitu kan. Tamadi utara tara salat. Lalu tara salat tara maca isti'adah, tara maca Al-Fatihah, tara salatnya. Tara salat gitu ya. Tidak baca surah salat gitu kan. Tidak baca istiftah kalau tidak sholat. Justru yang harus dipermasalahkan itu orang yang tidak sholat, gitu kan? Ya, yang tidak sholat harus ditekankan supaya dia sholat dan kasih tanbih supaya sholat. Nah ini insyaallah 2 bahasan isti'adah dan bismillah singkat saja. Nanti insyaallah kita bahas tentang takmin, baca amin, lalu takbir intiqal, lalu bacaan rukuk dan sujud ini. Lalu sunah-sunah sholat nanti kita akan sebutkan. Cukup jam 5 ya ulah sholat ting karunya ada lebih ya yang ke Galunggung jauh. Ada yang bertanya akhwat ya. Baik tuh ya. Cuma tanya Ustaz mengenai Al-Fatihah. Ya. Kalau misalkan suatu waktu kita masuk itu sholat sendiri, misalkan udah rakaat pertama masuk rakaat kedua, ada orang yang datang. Iya, yang datang buat berjamaah gitu Ustaz. Apakah Al-Fatihahnya harus dikeraskan itu atau siap saja? Kalau kita masbuk ada 2 ya kondisi. Satu, masbuk bersama teman yang lainnya masing-masing masbuk. Bagaimana itu? Disebutkan patimu, sempurnakan masing-masing. Patimu ma patakum, sempurnakan apa yang kamu ketinggalan. Itu tidak disyariatkan untuk berjamaah ketika masing-masing masbuk. Yang kedua, ketika kita sholat masbuk sendiri, datang orang lain ikut berjamaah dengan kita. Itu ya maka itu disunahkan ikut berjamaah dengan kita. Untuk datang lagi sholat ikut berjamaah. Ya, bagi yang datang setelah beres sholat, lalu kita lagi sholat datang maka ikut berjamaah. Bagi kita ketika di samping kita ikut sholat, tapi ingat yang datang itu sebelah kanan pas sendiri ya, yang sebelah kiri, sebelah kanan. Karena posisi makmum sebelah kanan. Ketika masih dalam bacaan jahar, maka bacaannya keras. Ketika misalkan sholat maghrib rakaat kedua, ketinggalan antum mendapatkan 1 rakaat misalkan, rakaat keduanya ketika keempatnya masbuk gitu kan. Ketika datang orang lain di sebelah kanan, maka rakaat kedua ketika jahar kita baca dikeraskan karena ada makmum di samping kita. Begitu. Ya, gitu. Tapi kalau masing-masing masbuk, limaan masbuk bareng gitu ya, sholat ya pati mumapatanku, sempurnakan masing-masing. Ini. Tapi ada sebagian orang yang mengangkat lagi imam, itu orang-orang yang seperti itu. Tapi pendapat para ulama tidak ada. Dalam kitab ulama pati mumapatanku, hadis Nabi, sempurnakan apa ketinggalan. Mengenai tadi yang bayi baru lahir harus baca istiadah ya. Di tahun ini kebanyakan suka di adanan itu emang disyariatkan atau tidak? Itu hadisnya terjadi khilaf antara ulama. Yang kuat itu lemah hadisnya. Cuma semua mengatakan boleh dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah itu sebagian para ulama. Ya, dengan Allah terus baca isti'adah untuk berwudu bi kalimatillahi ta'ala begitu. Ya enggak, itu khilaf hadisnya antara ulama. Tapi tempat itu lemah hadisnya.
Maka dengan hadis itu kalau berdalil yang boleh, maka dengan hadis itu. Tapi hilaf tentang hadisnya. Maka dengan doa untuk kalimatillahi, terus apa lagi doa bayi lahir itu? Saya lupa ya doanya. Al-Mawhub, lupa doanya. Kalau dari lahir baru ingat lagi gitu. Contoh kalau kita sholat ya, kalau pada sholat ingat itu. Biar sholat itu baca, lupa, kayak satu aja. Ya demikian ya Allah bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dari kita semua dan kita mudah-mudahan dijauh oleh Allah Taala dari tipu daya syaitan, tipu muslihat syaitan, min syaitil insi wal jin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.